Di cerita kali ini, seorang anak yang bernama Meng Juan menyaksikan langsung ibunya terbunuh di depan matanya. Jadi dia berlatih keras berharap suatu hari bisa membalas kematiannya. Tapi hari-harinya yang damai hancur saat pertunangan pernikahan itu invasi oleh pasukan asing. Suaka yang jatuh ke tangan musuh. Untuk melindungi orang-orang di kota Ning, Meng Juan mengambil pedangnya dan bersumpah untuk menjadi yang terkuat. Ini adalah tanggung jawab yang berat, dan itu merupakan perjalanan yang panjang yang harus Meng Juan lalui. Berlatar belakang di sebuah desa, beberapa anak kecil dengan senangnya berlari menggiring bola. Saat itu, semua orang di desa, juga anak kecil tadi, tidak menyadari akan hal aneh yang secara tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Singkatnya, kita berpindah ke seorang anak dengan ibunya yang sedang berada di tempat yang indah akan pemandangannya. Anak kecil tersebut bernama Meng Juan, namun ibunya biasa memanggilnya dengan Juan maupun Dan. Dan ibunya bernama Bai Nian Yun. Nah, Meng Juan ini sudah berumur sekitar 6 tahun, dan ia mempunyai hobi melukis 2 jam sehari di waktu sore. Mungkin itu terdengar konyol, namun Meng Juan punya arti tersendiri dengan hobi melukisnya itu. Singkat cerita, hari pun mulai gelap di mana hal aneh yang terjadi pada siang hari tadi mulai terlihat jelas. Sesampainya Meng Juan di desa, Meng Juan pun menemukan bahwa semua orang mulai menghilang. Dan lebih parahnya lagi, ada banyak sekali musuh iblis muncul dari permukaan tanah, yang mana mereka seakan sudah menargetkan desa itu. Meng Juan yang hanya seorang anak kecil biasa hanya bisa melawannya dengan seadanya. Mengambil sebilah batang kayu, kemudian maju tanpa ada rasa takut. Namun apalah daya, Meng Juan lah yang terlempar dengan kerasnya. Saat itu juga datanglah seseorang dengan sebuah senjata berbentuk bulan sabit dan dengan cepat membelah monster iblis tersebut. Ternyata orang itu adalah Bai Nian Yun. Dengan melambaikan tangannya, Bai Nian Yun tersenyum pada Meng Juan. Di saat itu, hal tak terduga pun terjadi, yang mana Meng Juan melihat dengan mata kelapannya sendiri, ibunya ditusuk dengan lidah lalu dimasukkan ke dalam mulut oleh seonggok monster iblis yang baru saja muncul. Karena hal itulah, Meng Juan pun yang mempunyai keinginan untuk membasmi para iblis, membuat Meng Juan mampu membangkitkan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Akademi Dao Danau Cermin yang terletak di negara bagian Wu, dan akademi tersebut dibangun di tepi timur Mirror Lake. Akademi Dao Danau Cermin mempunyai 22 murid, dan mereka adalah 22 murid terkuat, termasuk Meng Juan di antaranya. Setelah bertemu dengan Li Xiu yang berasal dari akademi sebelah, yaitu Akademi Dao Matahari Terbakar di ibu kota Jiang, mereka berdua pun bertemu dengan ayahnya Meng Juan bernama Mang Dejiang. Meng Juan pun mendapatkan sebuah buku biografi Dewa Denpeng tentang berpedang. Sudah bertahun-tahun, Meng Juan menggali informasi tentang kekuatan dewa yang ada di dalam lautan kesadarannya. Dan akhirnya, Meng Juan pun menemukan sebuah fakta bahwa orang yang memiliki kekuatan dewa di dalam lautan kesadaran mereka akan dengan cepat memahami teknik rahasia dan mampu membuka teknik rahasia tersebut hanya dalam kurun waktu sebelum mencapai umur 16 tahun. Akademi Dao Dunia Cermin ini memiliki seorang guru bernama Jiu. Jiu merupakan seorang dekan atau kepala Akademi Dao, dan ia adalah seorang master pedang nomor 1 di kota Dongling. Setelah mendapatkan penjelasan dari pertarungan singkatnya dengan Master Jiu, akhirnya Meng Juan pun berhasil menerobos dan sudah bisa membuka salah satu dari teknik rahasia berpedang miliknya.
yang kemudian diberi nama dengan daun musim gugur. Di sisi lain, pavilion makan milik keluarga Meng kedatangan seorang tamu dari kepala keluarga Bai, Baisan. Patriark Baisan yang berbuat ulah di pavilion makan keluarga Meng didatangi oleh Meng Chuan dan Xiu. Mendengarkan olokan dari kedua bocah yang baru saja datang itu, Patriark Baisan hanya merasa sedikit lucu. Dengan santainya, Patriark Baisan memanggil seorang pengawal pribadinya, Bai Wei, dengan kultivasi di ranah mortal setting tahap akhir. Bai Wei merupakan salah satu penjaga di kediaman keluarga Bai dengan gelar sebagai Dewa Pedang Ganda. Sesuai gelarnya, di mana Bai Wei mempunyai sebuah teknik fondasi Dewa 8 Raksa. Jelas, Meng Chuan mengakuinya. Akan tetapi, Meng Chuan tidak akan kalah di mana Meng Chuan menggunakan teknik rahasia miliknya. Dan hal tersebut berhasil mengalahkan Bai Wei, si Dewa Pedang Ganda. Berpindah ke tempat kediamannya keluarga Meng, tepatnya di Aula Api. Sedang kedatangan seorang tamu, yaitu Patriark Yun, kepala keluarga dari keluarga Yun. Kedatangan Patriark Yun kemari adalah untuk mengambil surat pernikahan, di mana Patriark Yun dengan santainya mengatakan hal tersebut kepada Patriark keluarga Meng, Yanping. Patriark Yun juga mengatakan kalau Dewa Mang Xianggu akan segera menghilang dari dunia ini. Jadi, untuk apa meneruskan pertunangan ini? Terlebih lagi, Meng Chuan juga suka melukis, dan itu adalah hal yang cukup bagus daripada bertarung melawan tanpa adanya kekuatan. Memecah keheningan di dalam aula api keluarga Meng, Meng Chuan maju beberapa langkah lalu mengambil surat tersebut. Sambil merobek surat itu, Meng Chuan mengatakan bahwa pertunangan ini telah dibatalkan secara langsung. Singkat cerita, kini Meng Chuan sudah berada dalam ruang rahasia miliknya, di mana Meng Chuan mencoba melatih kembali lautan kesadarannya itu. Teriakan dan kesakitan pun keluar dari mulutnya, yang pada akhirnya usaha Meng Chuan untuk meningkatkan lautan kesadarannya itu pun membuahkan hasil. Kini di lautan kesadaran Meng Chuan ada seberkas cahaya berbentuk seperti bayi, yang mana dulunya seberkas itu hanyalah berbentuk seperti bola cahaya saja. Dan Meng Chuan juga bisa memanggil kembali orang yang pernah bertarung dengannya. Saat ini, Meng Chuan yakin kalau ia akan segera mencapai tahap selanjutnya, yaitu pembentukan dari pondasi dewa. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan hari ini adalah hari di mana babak penyisihan dari kontes pemburu iblis di Akademi Dao. Yang bertanding adalah Meng Chuan melawan tuan muda dari keluarga Bai dengan kultivasi di ranah peluruhan kepanaan tahap awal, sedangkan Meng Chuan saat ini berada di ranah pencucian sumsum. Singkatnya, setelah kekalahan tuan muda Bai, Meng Chuan kembali melanjutkan dengan melawan 1-10. Semua orang merasa kalau Meng Chuan terlalu percaya diri. Bisa mengalahkan mereka semua itu sungguh hebat. Namun sebenarnya niat dari Meng Chuan adalah untuk menjadikan mereka yang dapat dipanggil kembali di lautan kesadarannya nanti. Setelah itu, Meng Chuan pun memberikan sapaan kepada senior Wu, mengajaknya untuk berlatih sebentar. Namun senior Wu tidak segera menjawab. Dia berpaling dan menatap ke arah Master Giyu. Sudah mengetahui akan keputusan mereka berdua, Master Giyu pun memberikan izin pada mereka berdua. Hingga akhirnya mereka berdua pun mengeluarkan tingkat kultivasi mereka, di mana senior Wu berada di ranah peluruhan kepanaan. Sama seperti sebelumnya, Meng Chuan masih di ranah yang sama, yaitu ranah pencucian sumsum. Kecepatan dari teknik rahasia milik Meng Chuan tidak mampu menandingi kecepatan dari senior Wu. Itu tentu saja membuat Kit merasa jengkel. Hingga pada akhirnya senior Wu mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya, yaitu memanggil fondasi dewa miliknya. Dan hal itulah yang sebenarnya sedang ditunggu oleh Meng Chuan.
Karena Senior Wu sudah mencapai ranah peluruhan kepanaan, maka Senior Wu dapat memanggil jejak kekuatan dewa yang ia miliki. Mana hal tersebutlah yang dinamakan sebagai pondasi dewa. Dan pondasi dewanya Senior Wu ini adalah tubuh iblis awan gelap. Jika diaktifkan, maka penggunanya dapat menerima serangan tanpa harus terluka. Setelah menyerang Senior Wu beberapa kali, ada dua hal yang Meng Chuan sadari, di mana sebenarnya Senior Wu tidak menahan serangan tersebut, melainkan menyerapnya, dan lagi Senior Wu juga tidak bisa bergerak dengan leluasa. Ada batasan pada pergerakannya tersebut, yang membuatnya terlihat sangat lambat. Dengan kesimpulannya itu, Meng Chuan pun mulai mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari teknik rahasia daun musim gugur. Mana teknik ini memiliki 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu lukisan kesedihan angin musim gugur. Dan teknik inilah yang ditunjukkan oleh Meng Chuan kepada Senior Wu, sehingga Senior Wu harus menerimanya dengan kekalahan telaknya. Kemenangan dari pertarungan melawan Senior Wu berhasil membuat semua murid menyorakinya dengan gelar sebagai senior besar Akademi Qianghu, yaitu Meng Chuan.